Sebenarnya dari Legendary sendiri sih kita konsepinnya memang udah pure kita berkarya aja sih raw type gitu. Jadi memang dari awal tuh kita ngonsepin desain ini tuh untuk orang nomor satu. Itu bukan konsep kita gitu, karena memang kita juga ngonsepinnya bahwa ya ini artikel spesialnya Raw Type Riot aja gitu ya. Karena mungkin dari karya si produknya yang memang kita salurkan itu spesial, jadi orang pun juga menganggap produk ini spesial gitu. Nyantol aja lah sama Pak Jokowi gitu. Mungkin dari segi desain, dari segi bahan, dari teknikalnya seperti produksi dan lain-lain itu memang kita sangat perhitungkan banget gitu. Oke. Halo teman-teman Monkey Squad, berkesempatan lagi nih tampil di Monkey Squad. Ini berarti udah ketiga kalinya ya kalau nggak salah. YouTube-nya makin mantap, konten-kontennya juga makin tajam banget nih. Pokoknya senang sekali kita berada di sini, dan ini kesempatan emas kita juga buat memperkenalkan produk kita. Saya sendiri Deki Sastra, dan ini partner saya Depo Costa katanya. Pokoknya mau nanya apa nih ya Monkey Squad? Dari 2017 itu sebenarnya awal Raw Type berdiri itu kita sebenarnya di tahun pertama kita belum ngeluarin ya Legendary Varsity. Itu kita keluarnya itu di 2018, dan awalnya itu terinspirasi dari jaket vintage gitu kan, karena kan kita sendiri si Raw Type Riot itu memang makanan utamanya atau konsumsi utamanya atau artikel killer produknya itu kita ada di outer jaket gitu. Terus kenapa Legendary Varsity? Dari namanya pun kita memang udah konsepin gitu. Kita punya jaket yang benar-benar kita tuangin gitu dari satu koleksi desain kita selama 1 tahun. Itu diaplikasiin di jaket itu semua, satu produk itu semua. Jadi semua desain best of the bestnya ada di jaket ini gitu. Nah dari Legendary itu sebenarnya pengen menjadi apa ya, sebuah legend gitu. Iya, pengen ya itulah legendaris lah gitu. Jadi memang pengen melegenda aja gitu, nanti ketika kita umurnya udah berpuluh-puluh tahun, jaket ini tetap bakal jadi ikoniknya Raw Type Riot gitu. Dan ya alhamdulillah juga jaket ini kan dipakai Pak Jokowi juga ya, jadi ya memang udah melekat dengan legendnya tuh gitu. Kalau untuk Legendary Varsity tuh, kalau dari saya sih konsepnya memang yang tadi saya bilang itu, bahwa selama 1 tahun koleksi desain best of the bestnya Raw Type Riot itu bakal ada di aplikasi. Berarti artinya kita kan menunggu 1 tahun, nggak sampai 1 tahun sih, maksudnya lebih kayak 10 bulan baru kita aplikasiin ke si jaket itu gitu. Terus dari masalah produksi pun Mang Depu. Kenapa 1 tahun sekali? Karena dari segi kita ngegarap produksi itu memang makan waktu ya. Lama sekali gitu. Sulit juga gitu. Menghasilkan satu sampel tuh kita makan waktu sampai 1-2 bulan. Satu sampel satu jaketnya aja gitu. Sebenarnya dari Legendary sendiri sih kita konsepinnya memang udah pure kita berkarya aja sih Raw Type gitu. Jadi memang dari awal tuh kita ngonsepin desain ini tuh untuk orang nomor satu. Itu bukan konsep kita gitu, karena memang kita juga ngonsepinnya bahwa ya ini artikel spesialnya Raw Type Riot aja gitu ya. Karena mungkin dari karya si produknya yang memang kita salurkan itu spesial, jadi orang pun juga menganggap produk ini spesial gitu. Jadi nyantol aja lah sama Pak Jokowi gitu. Mungkin dari segi desain, dari segi bahan, dari teknikalnya seperti produksi dan lain-lain itu memang kita sangat perhitungkan banget gitu. Yang spesial ini limited edition pastinya. Terus kita menggunakan bahan-bahan memang menurut kita susah ya. Nyarinya susah banget gitu. Bahan si Legendary itu memang terhitung jarang ya. Jarang banget gitu, karena orang temui di pasaran. Ya. Karena memang ini bahan bisa dibilang laken tapi masih semi wall gitu. Ya pokoknya apapun itu susah lah. Namanya juga sebenarnya unknown juga gitu.
barang-barang yang kita cari ini atau bahan material yang kita cari ini memang bahan-bahan pilihan. Dari segi bordir, teknis bordir pun kita satu jaket itu menggunakan 3 teknis bordiran, kayak chain stitch, kayak apalagi tatami, bukan tatami ya, ada komputer, ada manual, terus ada jenis anduk. Jadi semua teknis produksi di jaket ini tuh ada semua gitu, lengkap dari pengrajin yang hampir punah kita naikin lagi. Dengan jenisnya itu ada chain stick mungkin ya Dek ya. Iya, chain stick ini kan udah jarang banget ya. Jarang banget. Teknikalnya kita susah nyari pengrajinnya juga. Oke, saya akan coba membahas Varsity atau kita mereview sedikit apa aja yang digunain dari Varsity 3 ini. Yang spesial yang pasti kita menggunakan packaging yang spesial, karena dari segi material jaket pun lebih heavy sekarang, karena kita menggunakan material kulit napas skins. Terus kalau dilipat tuh kan jadi tebal banget, jadi box yang biasa kita pakai itu nggak muat, jadi kita akhirnya nge-custom si packagingnya gitu. Dan packagingnya pun kita dibikin kayak ada covernya biar si embossan atau namanya tuh apa, foil ini tetap terjaga gitu dari gesekan-gesekan pas pengiriman. Terus di sini kita menggunakan magnet, ada magnet jadi tetap ngunci gitu. Dan di dalam ada bla 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 bla, yang pasti sih kita setiap jaket ada sertifikatnya. Itu yang pertama. Nanti di dalamnya juga sebelum, jadi jaket tuh nggak langsung dimasukin sini, nanti kita ada bungkusnya lagi kayak tote bag nih gitu lah. Kalau untuk si jaketnya sendiri sih kita menggunakan material yang sama dari sebelum-sebelumnya, karena memang ini sangat jarang banget sih di pasaran gitu si bahan material wool ini. Karena kalau kebanyakan yang kita temukan di pasar itu dia karakternya lebih lemes dan berbulu gitu. Jadi makanya kenapa pemilihannya lebih cocok di bahan ini, dia lebih kaku tapi nggak terlalu kaku banget gitu, maksudnya lebih kayak heavy aja gitu, berat ke si karakter jaketnya juga dapat banget. Terus di tahun ini atau di Type 3 ini kita menggunakan bahan kulit, dan ini kulit asli gitu. Kita mencoba ngedevelop, artinya dari tiap tahun ke tahun pun si jaket secara kualitas kita tingkatin gitu. Jadi dari Varsity 3 ini kita menggunakan material kulit yang bisa ini kulit sapi ya teman-teman, bahannya juga tebal. Terus ini dia kakunya tuh tetap lentur gitu, jadi sesuai dengan karakter si wallnya. Terus ini juga bordiran yang pasti sih lebih besar 2 kali lipat dari sebelumnya, karena kalau melihat jaket-jaket vintage baseball Varsity itu dia menggunakan grafis-grafis yang memang nggak kagok gitu bordirnya, jadi bener-bener gede aja gitu, puas gitu. Terus ini kita langsung hajarnya di bordiran kulitnya. Kebayangkan kita developnya itu sebelumnya menggunakan jarum yang memang khusus gitu, yang bener-bener tajam banget, karena jarum-jarum yang biasa dia nggak akan tembus ke si bahan kulitnya. Mungkin dari segi waktu pengerjaan kulit ini dalam 1 jam kita harus ganti jarum. Nggak boleh memakai jarum yang udah tumpul, karena kalau memakai jarum yang sudah tumpul mungkin nanti hasil bordirannya akan robek-robek teman-teman. Nah ini kalau dari segi desain sih ini salah satu yang setiap ikonnya Varsity itu kita selalu munculin gambar kucing. Kenapa gambar kucing? Kenapa nggak gambar elang sesuai logonya gitu? Kalau menurut saya sih, pribadi saya memang senang banget sama sosok kucing ya, yang memang selalu bisa diterima sama semua orang, ramah gitu. Nah, makanya mungkin sosok itu yang coba saya terapkan di sini dengan gaya-gayanya ala-ala musik rockabilly. Ini kan kita coba ngembangin dari si Stray Cat inspirasinya. Terus ini juga kita udah mulai ngeluarin nama legendary Varsity-nya di jaket ini secara branding. Dan ini chain stitch teman-teman, ini manual, ini bener-bener manual gitu. Nah kalau logo ini sih sebenarnya ini setiap legendary pasti ada logo ini, kayak lebih ke identity-nya aja gitu. Nah untuk desain depannya sendiri, dari button pun kita udah marking brush bones-nya si raw type. Di depan ada brush bones. Terus ini udah pasti chain stitch juga, kita bikin chain stitch manual. Terus kita bordirnya pun lihat nih, sejengkal saya juga udah lumayan besar gitu ya. Dari segi teknis bordir pun kita nggak pakai teknis bordir yang biasa gitu,
pengen seolah-olah bahwa ini tuh seperti arsiran gitu si benangnya. Terus dikombin dengan bahan laken, terus ini kulit, list pocketnya kita pakai kulit asli. Terus ini bordirannya gede-gede, dan di sini full patch dari Ripun, kita bikin custom sendiri yang tidak ada di pasaran. Lalu kita lihat respon dalamnya ya. Di sini ada kayak tata cara mencucinya lah yang baik dan benar. Terus di sini kita ada nomor, nanti kita sesuaikan dengan si sertifikatnya. Terus nama ownernya bakal ada di sini. Kita pakai bahan satin ya, ini ya Mang Kos ya. Ya, yang biasa dipakai untuk jas-jas mahal. Karena dari luarnya pun udah tebel banget ya. Terus ini sebenarnya lebih kayak buat netralin dinginnya di dalam tuh pas dipakai biar nggak terlalu panas. Jadi kalau misalkan bang jaketnya panas atau gimana, ya namanya jaket nggak ada yang nggak ada yang dingin gitu ya. Kalau mau dingin pakai ini aja, kaos suan aja. Jadi tetap yang namanya jaket itu pasti untuk outer ya, untuk menahan angin atau menahan ya pokoknya tuh dia nggak dingin lah gitu. Cuman kita menetralisirnya dengan si bahan satin ini gitu. Terus di sininya pun ada blueprint. Di sini ada Studio Raw Type dan labelnya pun kita pakai kulit. Label ininya kulit, handtagnya kulit. Inilah spesialnya si Legendary, kenapa kita ngeluarinnya 1 tahun sekali, karena memang prosesnya pun sangat detail dan perlu diperhitungkan. Oke, kita akan membahas tentang produk Legendary yang ketiga. Kenapa spesial banget di Legendary yang ketiga? Yang pertama, dari segi pengerjaannya jauh lebih lama dari Legendary 1 dan 2. Tetap pakai bahan yang sama di badan, pakai bahan aplikasi laken semi wall gitu. Di Legendary yang ketiga ini spesial banget, kita menggunakan kulit sapi. Kulit sapi ini memang tidak semudah yang saya bayangkan dari awal. Secara teknik mencari bahannya pun memang agak sulit. Terus dari segi pengerjaan penjahitannya pun memang berbeda gitu. Untuk pengerjaan produksi si kulit sapi ini memang menguras waktu. Kita nggak bisa memakai mesin yang memang biasanya untuk jaket bahan. Untuk di kulit ini kita harus lempar lagi ke vendor yang memang spesialis pengerjaannya kulit. Dari segi motongnya pun, teknik motongnya, teknik cuttingnya pun dia satu-satu loh. Sama pengerjaannya pun di sini kita memakai lem. Setelah lem kita baru teknik menjahit dengan benang nilon gitu. Benangnya nggak bisa pakai yang biasa karena beda banget. Kalau dipakai yang biasa itu kelihatannya bukan kulit, kayaknya mungkin Oscar mungkin ya pakai benang biasa. Dari segi bordir ini ada 3 vendor yang saya tempelin di bordiran sini. Yang pertama mungkin ini aplikasi laken, bordirnya yang modern sekarang lebih ke Tajima secara modern. Cuma bordir yang di belakang yang di bawah ini, bordir manual, memang bener-bener custom satu-satu, dan pengerjaannya pun ini bisa kebilang cukup lama, memakan waktu yang sangat lama. Satu jaket untuk pengerjaan bordir ini bisa dikerjain oleh 1 orang itu seharian, dan seharian itu pun cuman mampu memproduksi bordirnya bagian belakangnya aja. Untuk bagian depan tetap kita pakai chain stick juga ya. Bordir-bordirnya ini aplikasi laken. Untuk bagian depan ukuran chain sticknya memang lebih banyak ya, lebih menonjol. Terus memang ukurannya pun lebih besar. Secara pengerjaan otomatis lebih lama. Di bagian belakang, kembali ke bagian belakang, ini bordir anduknya itu pun memang satu-satu ya teman-teman, memang lama sekali, tidak beda jauh seperti halnya yang di chain stick ini. Secara proses pengerjaannya pun kita pindah dari vendor satu ke vendor yang sebelumnya, ke vendor yang lain. Dari segi pengerjaan bordirnya pun dari bordiran komputer kita pindah ke bordiran chain stick, pindah lagi ke tempat bordiran anduk atau bulu gitu. Overall untuk membuat satu jaket ini membutuhkan waktu hampir 3 hari untuk memproduksi satu piece jaket ini. Kenapa lama? Ya tadi saya udah ceritain bahwa ini tuh mengambil banyak banget kerjasama antar vendor-vendor, kayak dari bordir komputer, bordir chain stick, bordir bulu, termasuk sama pengrajin kulit di Garut. Jaket Legendary ini mewakili semua vendor bordir yang hampir punah sekalipun saya angkat kembali. Cantik di zaman sekarang orang jarang menggunakan bordir tipe chain stick ini. Kenapa saya pengen
pakai chain stick mungkin kelihatannya lebih handmade mungkin ya, lebih orang jarang untuk nemuin. Dan saya pengen mengangkat bordiran chain stick ini yang hampir punah biar rame lagi gitu. Sekarang kita ke bagian burnya. Bur ini saya custom 2 kali lipat lebih tebal dari bur-bur yang pernah dipakai legendaris 1 dan 2. Dia lebih kokoh untuk di bur yang sekarang. Jenis benangnya pun kita pakai yang lebih premium. Cara pengerjaan ini jauh lebih sulit juga karena ketebalan sirip ini memang 2-3 kali lipat dari yang sebelumnya. Nah teman-teman, sekian pembahasan tentang dari segi detail produksi, lama pengerjaan produksi di legendary tipe 3 ini. Saya di sini menyediakan apa yang Deki butuhkan dalam media jaket. Biasa Deki menggambar di media kanvas atau apa, coba saya aplikasikan ke dalam bentuk produk. Apa yang Deki mau, apa yang Deki arahkan, saya coba aplikasikan semua keinginan Deki dalam bentuk produk jaket ini. Oke teman-teman, jangan sampai kehabisan jaket legendary tipe 3 ini karena overall worth it banget menurut saya. Banyak jaket di luaran sana yang polosan dengan memakai bahan kulit mungkin range harga di sekitar sampai 4 jutaan. Kalian harus coba produk kita.